Salam jumpa kembali, poros dulur, di acara Unta Braminers, program berbagi inspirasi dari para Braminers untuk Nusantara. Braminers adalah sebutan dari kami yang tergabung dalam PBMN, Paseduluran Brayat Minulyo Nusantara, sebuah paguyuban dari pribadi-pribadi yang pernah berada di dalam komunitas misionaris keluarga kudus. Dalam program ini, kita akan menimba inspirasi dari para anggota Brayat Minulyo. Nah, para sedulur, malam hari ini tema kita adalah sukses dunia bisnis perlu mental dan keterampilan yang unggul. Dan hadir pada kesempatan kali ini salah satu senior kita, yaitu Om Widianto Setiawan Wijaya, seorang pengusaha yang tinggal di daerah Citraland, Surabaya. Selamat malam, Om Wid. Selamat malam, Mas Andi. Terima kasih telah diundang. Oke, Om Wid. Ya, bagaimana kabarnya ini? Baik, sehat-sehat dan lancar-lancar saja. Oke. Bagaimana Mas Andi juga demikian? Saya juga sehat, Om. Selalu baik dan sehat. Iya, ya baik. Kesibukannya apa nih, Om, saat-saat ini? Ya, seperti biasa, kalau pekerjaan ya kami masih tetap jalan sebagai konsultan, sebagai kontraktor, dan terakhir ini mulai sebagai developer. Waduh, itu yang sekarang ini kesibukan yang dijalani ya, Om ya? Iya. Jadi ada konsultannya, kemudian ada kontraktornya, dan ada developernya ya. Iya. Waduh, luar biasa ini. Tentunya banyak sekali kesibukan. Dan kalau saya baca di CV yang Om sebutkan itu kan luar biasa dari pengalamannya. Jadi poros dulur, Om Wid ini punya pengalaman kerja yang sangat luar biasa. Dimulai dari tahun 84 ya, Om ya. Ada di PT Sari Warna Asli, di tekstil. Kemudian pernah juga bekerja di Maspion Group. Terus bekerja menjadi dosen, Om, di Universitas Bayangkara waktu itu. Betul, 15 tahun, Mas. 15 tahun? Iya. Waduh. Jadi siang bekerja sebagai engineer, malamnya mengajar. Wah, keren, luar biasa. Waduh, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu pengalaman itu overseas duty experiences itu apa ya itu, Om? Iya, jadi saya pernah diundang atau ditugaskan ke luar negeri. Iya. Memimpin proyek pembangunan di Cina. Oh, begitu. Sampai 3 kali proyek itu saya 2001, 2004, 2006. Iya. Baik. Dan luar biasanya setelah itu mulai tahun 2011 kemudian itu mendirikan ya, Om ya, dari PT Wijaya Multi Construction, kemudian ada PT Wijaya Rekayasa Teknik, dan juga PT Wijaya Multi Property. Tadi itu ya Om ya, ada konsultan, kemudian kontraktor, dan apa yang terakhir tadi developer. Nah ini mungkin ini sangat menarik, Om, bisa dibagikan nih kepada kami semua, terutama para Braminers muda nih. Bagaimana sih, Om, awal mula Om Wid sampai akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan sendiri, kalau boleh dikata? Mungkin bisa di-sharingkan, Om. Iya. Jadi memang berawal dari waktu itu 1981 saya lulus SMA, kemudian saya masuk seminari Babinianum. Iya. Selesai dari sana, kemudian masuk novisiat MSF di Salatiga. Iya. Kemudian pada saat retret terakhir itu saya memutuskan untuk hidup di luar biara. Iya. Nah, sejak saat itu saya bukan langsung instan
istilahnya mendirikan suatu bisnis, tidak. Betul, Saya betul. keluar dari MSF juga nothing, tidak ada apa-apa. Istilahnya mempunyai bekal saja, minim mungkin kami hanya dibekalin waktu itu ya beberapa mata kuliah dari Bertinianum itu juga. Ya, ya. Ya, singkatnya mungkin awalnya setelah dari sana itu saya keluar minta bantuan Romo Yesuit ya waktu itu di Purbayan, paroki Purbayan itu. Iya, iya, iya. Jadi kami waktu itu ke sana hanya sambatan, Romo saya sudah keluar dari MSF, mohon bantuan bagaimana saya bisa bekerja. Entah sebagai apa, terserah. Jadi saya kebagian waktu itu diminta untuk mengajar SMP Katolik di Belanggu. SMP Kanisius ya, mengajar itu ya setelah resign itu ya. Ya, ya. Nah, waktu itu memang kami belum menjalani, jadi baru menghadap ke kepala sekolah, sudah mendapatkan suatu tugas, tetapi masih menunggu liburan dan belum sampai masuk saya mendapatkan tawaran yang lain. Kebetulan mama saya itu punya teman yang pemilik perusahaan tekstil di Solo itu, sehingga saya milih daripada saya jauh ya, waktu itu jarak aja yang saya pikirkan, daripada di Belanggu kok agak jauh. Iya. Akhirnya bekerja di Solo PT Sari Warna Asing Tekstil. Ya, singkat cerita di sana 1 tahun lebih saya bekerja. Iya. Di waktu itu di bagian akuntansi. Jadi dari seminari diminta untuk di bagian akuntansi. Bisa membayangkan. Betul. Dari Romo Widyo Kartono di sana tidak pernah diajarin itu. Iya. Ya timbullah waktu itu kan pemikiran, ya saya harus belajar apa di sana, mempersiapkan apa di sana. Iya. Meskipun di training oke lah, diajarin begini-begini, kita menjadi salah satu staf yang menjalankan tugas pendataan, pembelian. Ya memang kalau kita pikir mampu apa kita, tetapi kan karena di training ya oke lah, jalan. Setelah jalan baru berpikir lagi. Di situ memang saya punya sifat yang agak perfeksionis ya. Saya punya sifat selalu ingin unggul dari yang lain. Ya, mungkin yang sifat ini yang menjadikan saya berpikir di situ supaya saya bisa eksis dan unggul, saya harus bagaimana? Iya. Oke, baik. Nah, kalau melihat tadi kan perjalanannya akhirnya Wid kan bekerja itu kan ya, dari setelah keluar dari Biara waktu itu, kemudian pernah mengajar dan kemudian sampai akhirnya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Nah, yang menarik nih bagi saya kan ada saat pada akhirnya Wid mungkin di tahun 2011 ya, berarti kan sudah melewati berbagai macam pengalaman. Sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan sendiri di tahun itu. Nah, apa sih resepnya sampai akhirnya kemudian berani memutuskan untuk ini saya akan mendirikan sebuah perusahaan sendiri? Waktu itu mungkin bisa dibagikan jadi pada mulanya ketika saya waktu itu masih di Masdion Group ya, yang bergerak dalam bidang real estate dan industrial estate, sehingga saya masuk di proyek itu, dan setelah itu sudah kuliah lagi setelah keluar dari seminari, dan saya sudah mendapatkan S1 di bidang teknik sipil. Nah, kemudian saya bekerja di Masdion Group itu di bidang teknik sipil yang mendukung industrial estate mereka. Lama saya bukan pendek waktunya, saya bekerja di sana 28 tahun. 28 tahun? Iya.
Oke, wah, Nah, lama sekali bukan itu. sesuatu yang mudah untuk meninggalkan karena kita masuk di zona nyaman ya, sudah enak, pekerjaan cocok, dengan teman-teman cocok, penghasilan cocok, mau keluar ini bukan sesuatu yang mudah memikirkan. Betul. Saya ini masih ingat ya, di kantor saya waktu itu tuh ada akuarium. Iya. Akuarium di sana ada ikan kalau tidak salah ikan emas ya waktu itu ya. Setiap hari kan dimakanin pelet. Ada satu teman saya yang hobi ikan itu makanin pelet itu setiap hari. Akuarium itu diberikan pelet makanan. Saya teringat waktu itu diskusi dengan teman saya. Ya. Ditantang saya, kamu seperti ikan di akuarium itu. Tiap hari dimakanin pelet. Tapi ya itu aja makananmu. Pelet dan jumlahnya ya segitu. Jadi ibaratkan kalau saya waktu itu ikut orang, ya sudah digaji tiap bulan. Dapatnya ya segitu. Ya itu aja. Makanannya ya itu. Mau makan yang lain tidak bisa wong kita di akuarium. Iya. Nah, ditantang waktu itu, kamu berani nggak keluar dari akuarium? Resikonya, kalau kamu terjun keluar dari akuarium, masuk ke sungai, nomor satu resikonya, kamu tidak mendapatkan pelet lagi yang tetap. Betul. Susah sekali kamu harus mencari, tetapi di sana ada cacing, ada ikan kecil, ikan besar, itu pasti ada. Tetapi kamu harus sibuk berenang ke sana kemari untuk menangkap. Salah-salah kamu yang tidak menangkap malah ditangkap ikan yang lebih besar. Lebih besar. Nah, itu bayangan saya. Jadi dari sana memang berani enggak. Memang kalau begitu semua monoton. Tapi memang pada akhirnya sih kami memberanikan diri ini karena nomor satu waktu itu owner kita ini sedang gegeran, istilahnya gonjang-ganjing gegeran begitu. Mau tidak mau saya harus memutuskan untuk keluar dari akuarium. Bekal saya apa waktu itu? Bekal saya adalah hubungan baik dengan beberapa rekanan aja. Jadi saya merasa kalau saya keluar, ya itu tadi di sana pasti ada cacing tuh. Saya harus rajin, saya harus berenang, harus berani soro, berani ulet. Akhirnya saya mendirikan satu usaha yang sebelumnya, sebelum saya mendirikan satu usaha itu saya hanya sebagai konsultan pribadi yang bergabung dengan rekanan beberapa kontraktor. Saya konsultan perencana, gabung dengan kontraktor rekanan-rekanan yang pernah berhubungan dengan kami. Kebetulan konsultan ini mungkin jarang ya, karena hitung-hitung yang jelimet. Kebanyakan orang-orang yang sekolah teknik sipil itu inginnya jadi kontraktor, dapat borongan, dapat hasil besar. Sedangkan saya konsultan, jelimet hitung-hitungannya susah. Tetapi orangnya sedikit. Jadi ada plus minusnya. Jadi orangnya sedikit, banyak kontraktor yang membutuhkan. Ya oke lah, saya sana sini dapat ya toh, gandeng sana. Awalnya seperti itu, akhirnya pada saat peraturan mengharuskan kita harus lembaga badan usaha, ya kita tingkatkan menjadi SBU. Nah, setelah jalan seperti itu, kemudian banyak customer itu yang menawarin, kenapa kok kamu tidak mengerjakan sekalian? Desain sudah oke, tapi kalau kamu mau mengerjakan ini tidak beri ke pekerjaan. Kerja sampai selesai, set maunya satu tangan. Nah, muncullah saya membuka badan usaha kontraktor. Iya. Om, tadi ada yang menarik Om, artinya dari perumpamaan Om tadi bahwa ketika memutuskan untuk keluar ya dalam pekerjaan dan kemudian ditantang dengan sebuah metafor, ketika kamu nanti di luar berarti tidak ada pelet lagi, dan kemudian kamu harus menghadapi nanti realitas mungkin kalau dibayangkan di sungai atau di lautan
ya nanti ada banyak hal itu yang terjadi, yang kita bisa namakan itu mungkin tantangan atau ya artinya situasi yang pasti berbeda ketika ada orang yang setiap kali ngasih pelet gitu untuk makanan kita di akuarium. Nah, secara real Om, seperti apa waktu itu ketika awal mula membangun, mungkin tantangan yang paling berat yang waktu itu Om alami ketika harus artinya tidak berada lagi di akuarium Om? Ya, jadi nomor satu mudah-mudahan ini menjadi juga contoh bagi yang lain. Nomor satu saya ya sebagai orang beriman saya berdoa, mau memutuskan itu tidak lepas dari doa. Saya bertanya kepada Tuhan, saya sudah bekerja sekian tahun, 28 tahun bukan 28 tahun. Ini sudah merasa aman nyaman Tuhan, tapi ini berhubung situasi seperti ini, bos seperti ini, apakah Engkau mengizinkan aku untuk bertugas di lain tempat? Bila Engkau mengizinkan, aku siap untuk sengsara, siap untuk sulit. Ya. Tapi saya yakin kalau memang Engkau mengizinkan, Engkau pasti mendampingi aku. Nah itu dari situ, kemudian setelah cerita saya keluar, saya merasa feeling ini didukung oleh Tuhan. Setelah berdoa itu merasa didukung oleh Tuhan. Saya juga konsultasi dengan istri, nggak main-main, ini sudah punya istri dan anak kok tahu-tahu keluar dari pekerjaan ini. Saya mau izin kepada istri, menurut kamu bagaimana kalau situasi seperti ini, kalau kita berada terus di situ kok kayaknya kurang bagus, gini, tapi kalau kita di luar juga belum tentu bagus. Bagaimana menurut kamu? Istri kok mendukung. Ya sudah, kalau kamu merasa nomor satu punya tujuan, ya laksanakanlah tujuan itu. Mendukung sepenuhnya dan percaya kalau Tuhan mengizinkan nanti pasti ada tandanya. Iya. Itu setelah saya keluar ya mohon maaf, bukan berarti saya dapat proyek dulu baru keluar loh. Saya mengatakan betul-betul dari nol ya. Merasa didukung. Jadi saya kalau misalnya ada tidak berhasilnya, ya sudah tahu gitu loh. Jadi saya didukung dari nol. Dan setelah itu ya saya keluar itu bukti tanda dari Tuhan itu ya. Saya tidak lama kemudian dalam jarak hitungan tidak lebih dari seminggu. Iya. Dihubungi salah satu teman saya, dia tidak tahu kalau saya keluar. Salah satu teman saya ngomong, Pak Wid, siap nggak sekarang ini meluncur ke bandara? Loh, kenapa? Ini ada teman saya yang membutuhkan perencanaan proyeknya besar di luar pulau. Kalau mau silahkan jalan sekarang ke bandara, temuilah Bapak A ini. Oke, siap. Jadi saya langsung menuju ke bandara. Nah itu menjadi cikal bakal. Ternyata menjadi cikal bakal mulai saya sebagai konsultan yang mungkin sekarang sudah. Iya. Jadi saya merasa Tuhan memberi tanda ini. Oke, tapi saya ini dikasih inputan oleh Tuhan seperti ini. Kasih inputan begini, oke, tinggal saya melaksanakan Tuhan kalau saya kerjakan. Dan berikutnya memang terus-menerus sampai sekarang ini dikali. Sekarang saya sudah terjun di sungai, bukan di akuarium. Iya. Ternyata cacing, ikan tidak pernah habis. Iya. Dan saya tidak pernah memarketkan, ya mohon maaf, saya tidak pernah pasang iklan dimanapun. Tapi puji Tuhan ya masih sampai hari ini, sampai pandemi itu masih ada. Iya. Jadi, ya kalau memang Tuhan memberikan persetujuan, pasti juga embel-embelnya juga akan memberikan dukungan. Ya, walaupun tetap banyak sekali tantangan mungkin. Tantangannya banyak selama pandemi kemarin itu. 2 tahun itu drop. Omsetnya drop itu 30%, bukan 30% kurangnya, tapi menjadi 30% dari awal. Iya. Wah, tapi itu
memang mengagetkan, tetapi ya maupun juga kita tetap harus bisa eksis lah. Ya, Om, kalau sampai sekarang berarti karyawannya sudah ada berapa ya Om ya, dari satu atau tiga? Kalau yang tepat ini saya ada 24. Ya. Tapi yang tidak tetap ini yang jumlahnya mungkin ribuan. Satu inspirasi refleksi iman ini sebetulnya tidak pernah ini sesuatu yang menarik dari teman saya. Ini non Kristen Muslim, tapi keimanannya cukup menyentuh saya waktu itu. Dia ngomong, kalau kamu bekerja sebagai ikut orang, kamu berarti menghidupi 4 orang saja, dirimu, istrimu, anak 2. Jadi kalau kamu bekerja sendiri, dirimu menghidupi orang yang jumlahnya mungkin kamu tidak bisa menghidupi. Jadi benar sekali itu. Ternyata memang benar. Sekarang misalnya di bawah sana, di lapangan sana satu proyek ada mandor. Ada sekian ratus tukang. Dan mereka punya keluarga masing-masing. Proyek yang kedua juga demikian. Bahkan kita tidak mengenal mereka, tapi kita menjadi saluran berkat mereka. Betul. Ini yang jadi inspirasi saya waktu itu, juga mendukung saya untuk keluar itu juga itu. Nah, menarik sekali ya Om ya. Artinya ada spirit tertentu justru ketika membangun sebuah bisnis, tentunya yang mengalami atau yang mendapatkan berkah itu bukan hanya beberapa orang, tetapi juga banyak orang mendapatkan berkah itu dengan mereka juga bekerja. Jadi intinya kan menciptakan sebuah lapangan kerja bagi banyak orang. Itu kan sangat luar biasa. Nah, Om Wid, tema kita ini kan sukses dunia bisnis itu perlu mental dan juga keterampilan tambahan, mungkin tambahan atau keterampilan yang unggul. Betul. Nah, Om bisa enggak disampaikan mungkin kepada generasi muda Braminer nih atau kepada semua di sini. Jadi nomor satu pengalaman mental dulu nomor satu. Itu ulet. Ulet itu pengertiannya satu, tidak takut sulit. Pekerjaan ini sulit, jelimet, tidak takut itu. Kedua, tidak takut tidurnya berkurang, jadi waktu tidur itu pendek. Saya waktu itu bekerja 20 jam sehari, 4 jam tidur. Hanya dari berapa? 4 jam hanya istirahat. 4 jam tidur, betul. Meskipun ini pola hidup yang tidak baik tidak boleh ditiru, tetapi semangatnya aja bahwa kalau kita sudah bekerja itu ulet itu tidak takut tidak tidur, tidak takut kesulitan, kemudian tidak takut hasilnya kecil juga. Jadi saya berpikir kecil besar, yang penting kalau bisnis sekarang ini saya berpikirnya tanda tangan saya kalau membawa manfaat bagi banyak orang, meskipun menurut perhitungan ini ngepres atau impas, saya jalankan. Tapi paling tidak sekian ribu anak buah saya sudah makan dan tanda tangan saya satu itu. Otomatis kalau kita memberikan ke mereka, pasti Tuhan nanti akan memikirkan kita. Mosok Pak Wid tidak makan, pasti. Pasti dari situ pasti ada. Jadi nomor satu ulet. Ulet itu harus tidak takut waktu istirahatnya berkurang, tidak takut sengsara, tidak takut kesulitan. Nomor 2, jujur. Udah, kalau bisnis tidak jujur, habislah. Bekerja yang paling utama itu ya Om ya, kejujuran. Itu jujur itu. Sudah. Mana-mana itu rumus paling awal, jujur. Kemudian komit.
Kalau komit itu apa yang sudah kita setujui, harus kita jalankan sampai selesai. Jadi kalau kita kontraktor, konsultan, kalau sudah oke, ya sudah sampai selesai. Jangan sampai nanti di tengah jalan, waduh gak nutut, waduh ini rugi, enggak ada istilah seperti itu. Kalau sudah oke, rugi itu harus kita selesaikan. Sehingga itu nomor satu, nanti kalau kita sudah dicap, wah ini gak komit, sudah habis. Betul. Nggak jujur, nggak komit, wah habis. Iya. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, setelah komit itu ada sabar ya. Sabar. Kenapa sabar? Karena kadang-kadang sabar ini bisa disebabkan, marah itu bisa disebabkan bukan dari diri kita sendiri, bisa dipancing orang lain. Orang lain yang tidak komit, orang lain yang tidak sesuai dengan standar dan lain-lain, sehingga kita terangsang untuk marah. Tetapi sebaiknya memang kita tetap sabar, karena berhubungan dengan customer bagaimanapun juga, kalau tidak sabar ini juga jadi question mark untuk di kemudian hari. Tapi kalau artinya tetap harus ada kontrol betul, itu harus dikontrol emosi kita. Jadi hubungan dengan customer itu kalau sampai sekali saja kita meledak marah, nanti dari emosi. Meskipun yang lain bagus, tapi emosi ini benar-benar bisa menjadi. Kadang kita memang terpancing seperti itu. Contohnya berulang kali dimintai penawaran, tapi tidak pernah dipakai karena dia mungkin sudah punya perikanan tetap. Itu tiap kali minta terus, ini emosi kita terangsang itu. Betul, setuju sekali Om. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita janjikan, tapi dia meminta yang lebih dan lain-lain, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tapi kita tetap bagaimana mengontrol ini, tapi bagaimana menyelesaikannya dengan baik, ini menjadi satu hal yang menjadikan satu. Kemudian sifat altruis, seperti yang saya ceritakan tadi, kita kalau mau menandatangani kontrak, nomor satu yang saya pikirkan ini anak buah makan. Ini saya ambil. Tadi apa Om? Altruis ya? Altruis itu sifat mengutamakan pihak lain, mengutamakan orang lain. Oke. Jadi lawan kata dari egois. Altruis. Kadang-kadang kalau kita egois, kita mencari untung pribadi kita, malah nggak jadi-jadi, nggak pernah dapat kontrak. Jadi kita punya target sekian persen harus untung, sekian persen harus untung, nggak bisa. Tapi kalau kita mengutamakan dulu, ini kita lihat saya ngepres, tetapi tidak rugi, saya ambil. Yang penting anak buah makan tadi, jadi saya memikirkan orang lain dulu. Saya percaya Tuhan pasti memelihara. Terus jadi altruis. Jadi jangan sampai kita berpikirnya egois untuk masalah harga, untuk masalah hal-hal lain. Jadi kita kalau berpikirnya altruis ini akan bisnis ini akan menjadi lancar ya. Betul. Ya. Ini dari sisi mental Mas Andi, tapi ada yang tadi ada beberapa berarti ya Om ya, yang mental kalau boleh saya rangkum tadi, ada yang pertama pasti ulet gitu ya, itu menjadi satu mental utama mungkin ya, keuletan itu yang ditunjukkan juga dengan tidak khawatir akan kehilangan jam tidur, jam istirahat. Itu menjadi sebuah artinya ya mungkin bangun akan lebih pagi dan tidurnya lebih malam gitu ya, karena pasti banyak hal-hal yang harus dilakukan dari keuletan itu. Dan tadi ada jujur ya, kemudian komit, sabar dan altruis, berarti 5 hal itu utama yang selama ini itu selalu hidupin ya di dalam membangun sebuah bisnis. Itu luar biasa Om. Ya.
Kalau keterampilan apa saja Om? Keterampilan utama kalau itu supaya. Jadi saya tidak menyebut satu persatu ya, karena ini nanti kan bidangnya masing-masing tidak sama. Betul. Tapi yang jelas kita harus menjadi pribadi yang unggul dari yang lain dimanapun berada. Iya. Contoh tadi saya waktu cerita sebagai akuntansi, saya sudah mikir kalau saya di sini terus saya harus ngapa supaya saya bisa eksis, bisa unggul dari yang lain. Tapi saya tidak mau eksis di situ, saya di tempat lain. Nah, saya eksisnya di bidang bangunan teknik sipil. Waktu itu saya juga berpikir, saya supaya eksis dan unggul dari yang lain, apa? Karena orang teknik sipil itu banyak, lulusannya banyak, lebih pinter-pinter banyak. Keunggulan apa yang harus kita ciptakan? Pada saat itu saya kebetulan saya kok lewat seminari itu ada positifnya, sehingga saya ini telan lewat seminari sekian tahun, lewat bekerja dulu sekian tahun, saya kuliah baru lulus. Itu teman saya sudah 5 tahun yang lalu lulus, saya baru lulus. Tetapi pada saat itu dengan struktur konstruksi itu sudah masuk era komputerisasi. Ya. Sebelumnya kan belum ada. Nah, setelah itu sudah masuk era komputerisasi, sehingga saya ngambil itu sebagai ekstrakurikuler untuk tambahan bekal saya. Jadi saya sebagai orang teknik sipil yang plus dibandingkan dengan yang lain. Jadi, ini yang harus kita ciptakan kalau kita menjadi teknik sipil, orang teknik sipil yang unggul dari sebayamu, rekan sejawatmu. Kalau kita sebagai dosen, nah kita dengan sejawat supaya kita unggul bagaimana? Bukan artinya unggul ini kayaknya beda dengan perasaan sombong ya. Unggulnya kita ciptakan seperti memiliki sesuatu yang lebih mungkin betul. Jadi jangan sampai pas-pasan berpikirnya malah ini cukup itu enggak pernah. Ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang khusus mungkin yang membedakan dengan yang lain gitu, sehingga punya nilai lebih, punya nilai jual lah istilahnya seperti itu. Kita mau beli handphone itu kan kita nanya tipe ini apa featuresnya, apa fitur tambahannya, pasti kan kita tanya seperti itu. Artinya unik sellingnya apa nih? Menjual diri misalnya, dalam menjual diri dalam berbisnis kan menjual diri, bisa jasa, bisa barang. Lah apa keunggulannya ini harus kita ciptakan, jangan sampai kita ini standar saja. Nah itu enggak kan? Betul. Setuju sekali Om. Iya. Artinya memang sebagai pribadi ketika membangun bisnis atau justru dia bisa meningkatkan, ya harus punya unique selling, punya sesuatu yang lebih yang diandalkan, mungkin yang berbeda, dan sehingga orang itu bisa melihat kelebihannya itu untuk kemudian dipakai untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Seperti itu ya Om ya. Itu setuju sekali Om, sangat menarik. Nah, kalau menurut Om nih, dari semua pengalaman yang Om alami, artinya kan membangun bisnis itu tidak mudah, apalagi kalau generasi saat ini itu kan selalu ada keinginan, saya ingin juga menjadi entrepreneur, saya ingin membangun bisnis, saya ingin berusaha. Nah, kira-kira Om, apa sih yang membuat seseorang itu gagal ketika dia punya keinginan untuk maju, untuk membangun bisnisnya, atau ya menjadi mandiri lah, untuk bisa menjadi entrepreneur atau membangun bisnis? Apa sih kalau dari generasi saat ini yang dari kacamata Om yang membuat pada akhirnya mereka bisa gagal itu seperti apa Om? Iya, jadi sama seperti tadi kenapa bisa sukses, ini gagal pun sebaliknya, ada dua. Sebaliknya, gitu ya. Jadi mental. Tapi yang paling utama, yang paling besar apa Om? Ya, dari mental dulu. Mungkin yang disampaikan. Dari mental dulu, ini kalau mental block, punya jiwa yang sombong, punya jiwa yang tinggi hati, ini mental block. Jadi semua yang akan dijalankan itu sudah dihalang-halangi oleh dirinya sendiri. Nah ini juga menjadi penyebab kegagalan yang utama. Jadi
makanya ajaran Kristen tentang kerendahan hati itu bukan hanya berefek secara gerejawi saja, tapi secara bisnis pun juga ternyata demikian. Ya. Orang yang rendah hati, ya, artinya tidak sombong, jadi kita mau mencoba sesuatu, oke, ya, jalankan. Kalau orang sudah merasa, waduh ini gengsi saya turun, waduh mau begini gengsi saya turun, bagaimana ini? Saya dulu begini kok, sekarang begini, wah, itu menjadi penyebab. Apalagi kalau dulu pernah merasa dihormati, gitu ya, kemudian dipuja atau apa, lalu ketika bekerja, lalu harga dirinya seolah-olah. Kita buang jauh-jauh dulu rasa gengsi itu. Kita harus mulai menjalankan ajaran Kristiani yang paling dasar, kerendahan hati. Itu untuk mencoba bisnis apapun, mulai dari yang kecil pun jalankan. Jadi mencoba gagal itu sudah sesuatu makanannya orang bisnis, bukan mencoba instan sukses. Wah, itu sesuatu yang hanya di alam mimpi kayaknya. Artinya harus siap gagal juga kan Om ya? Gagal juga. Nah, ya. Itu kalau yang dari mental, kalau yang dari sisi keterampilan memang ya tadi, kalau kita mengabaikan keunggulan itu susah untuk. Ya. Baik. Saya sepakat Om. Artinya ya justru kerendahan hati itu kan termasuk juga kerendahan hati untuk belajar sesuatu yang baru, gitu ya. Kerendahan hati untuk menerima masukan, sehingga di dalam membangun bisnis itu lalu ya selalu berusaha untuk ya apapun ya saya jalankan, gitu ya. Dan kemudian ketika ada masukan ya saya menerima. Di dalam berelasi saya juga harus sungguh-sungguh mau terbuka terhadap kritik atau terhadap hal apapun, termasuk juga perubahan yang lain. Jangan merasa diri sudah paling mampu sehingga kita mengabaikan untuk pelatihan, training, menambah ilmu. Itu sangat mengganggu kesuksesannya. Ya, luar biasa Om, keren sekali. Ini pasti akan bisa menjadi inspirasi nanti bagi generasi muda kami yang masih muda-muda ini yang ingin membangun bisnis. Nah, ini yang terakhir Om. Ini kan Om pernah mengalami pendidikan di seminari ya, di MSF, mulai dari postulat, kemudian dari novisiat gitu ya. Nah, Om, ada nggak ya pengaruhnya, pengaruh waktu dulu di seminari, waktu di postulat, di novisiat, waktu hidup di biara ya, waktu itu kemudian saat ini harus membangun bisnis seperti ini. Kira-kira ada sisi positifnya nggak dulu bahwa pernah masuk, atau ada nggak pengaruh yang paling utama? Ya. Itu memang ada. Jadi ya salah satunya tadi tentang kerendahan hati. Ya itu mendukung sekali kalau memang apa yang kita terima di dalam seminar itu kita terapkan. Kerendahan hati ini mendukung sekali usaha kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang altruis tadi, kita jiwa Kristiani kita kan memang dididik untuk altruis, mendahulukan orang lain, mendahulukan sesama, seperti itu. Nah, ini mendukung sekali. Jadi apa yang kita laksanakan altruis itu kan membuat orang lain merasa didahulukan, customer selalu didahulukan, seperti itu. Sehingga kepuasan pelanggan ini menjadi yang utama daripada kepuasan diri kita sendiri. Ya. Kita mengutamakan kepuasan kita, keuntungan kita, mengabaikan kepuasan yang lain dari pelanggan. Itu juga sesuatu yang tidak akan mendukung kesuksesan. Ya. Kemudian tentang saya sebetulnya sangat terinspirasi oleh Romo waktu itu Tantiansing ya. Romo Tantiansing. Ya, Romo Sing ya. Ya. Itu salah satu hal yang dia katakan itu sangat, sampai sekarang itu masih teringat dan masih menjadi inspirasi saya.
Iya, luar biasa. Ya, hal yang kita putuskan itu selalu saya ingat. Jadi begini, kalau Anda merasa saat ini gelap, saat ini kondisi Anda ini gelap, ya, dan Anda melihat ke jendela ada setitik cahaya, kejarlah cahaya itu. Saya ingat itu. Jadi antara lain yang menyebabkan saya berani keluar waktu itu juga ya. Berarti di sini tidak lebih baik, tidak bakal lebih baik. Di sana ada secercah setitik cahaya yang akan membawa lebih. Kejarlah itu. Iya. Jadi itu yang sampai sekarang. Menarik. Ya. Waktu memutuskan mau keluar itu pun juga di sini ada secercah cahaya meskipun gelap, tetapi ada setitik cahaya tak kejar. Sesulit apa nih yang ingin dicari cahaya? Iya. Oke, baik, luar biasa itu. Sepertinya itu juga menjadi pesan atau close statement yang Om Wid sampaikan itu ya untuk pertemuan kita malam hari ini itu ya. Jadi ada mengejar satu secercah yang melihat bahwa itu lebih baik ya, lubang cahaya dikejar. Oke. Luar biasa Om, sangat menginspirasi. Terima kasih untuk perbincangan dan nggak terasa ini sudah lebih dari setengah jam ini kita berbincang bersama-sama untuk sesuatu yang mungkin bagi teman-teman atau poros dulur Brahminan ini ya, di sela-sela mereka sibuk bisa mendengarkan perbincangan kita dan mendapatkan inspirasi dari sharing dari Om Wid ya pada malam hari ini. Om, sebelum kita akhiri, walaupun tadi sudah ada close statement-nya, ada sesuatu yang menarik, ada nggak pesan untuk kami semua yang bisa Om sampaikan? Terima kasih. Ya, jadi yang sebagai closing statement ya, namanya sukses itu tidak instan, tapi harus diperjuangkan. Diperjuangkannya dengan jatuh bangun, ya, tapi tetap kita harus fokus pada tujuan yang akan kita kejar. Ya, jatuh bangun lagi, 7 kali 7 pun jatuh bangun lagi. Ya, jangan sampai jatuh putus asa, udah berhenti lah. Ya, itu aja mungkin Mas Andi. Baik, terima kasih Om atas perbincangan malam hari ini dan juga close statement yang sangat luar biasa. Ya, untuk sukses tidak bisa instan, harus sesuatu yang harus diperjuangkan terus-menerus dan tidak takut jatuh, tetapi juga tidak hanya jatuh saja, tetapi juga berani bangkit, ya. Dan belajar dari pengalaman, dari kesalahan, tapi kemudian menemukan sesuatu yang baru, sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang sama, tapi berusaha untuk bisa memperbaiki dan mengejar apa yang diinginkan, secercah cahaya kecil, kemudian harus dikejar, itu ya Om ya. Luar biasa Om Wid, terima kasih untuk malam hari ini dan poros dulur. Ini perbincangan kami malam hari ini dengan Om Wid pada malam hari ini sangat luar biasa. Semoga ini menginspirasi bagi Anda semuanya dan semoga perbincangan kami ini juga bisa membawa sesuatu yang baik buat kita semuanya, dan kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bertemu lagi nanti di Unta Brahminar yang berikutnya bersama dengan para senior kami, para Brahminar yang lain, untuk inspirasi bagi kita semuanya. Selamat malam Om Wid, selamat malam untuk kita semuanya. Ya. Poros, selamat malam, senantiasa sehat. Selamat malam poros dulur, salam sehat dan semangat selalu. Amin, semangat.